Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana kita masih lagi berada pada ayat yang ke-255 dari surah Al-Baqarah, yang kita sebut juga sebagai ayatul kursi. Dan kita sudah sampai ke perkataan Al-Hayyul Qayyum. Dan kita akan teruskan kepada perkataan berikutnya, yaitu la ta'khudhuhu sinatu wala naum. La ta'khudhuhu sinah maknanya Allah itu tidak didatangi oleh kantuk, wala naum, dan tidak pula didatangi oleh tidur. Tidak didatangi oleh kantuk, tidak didatangi oleh tidur. Kita tahu beda antara kantuk dengan tidur. Kantuk adalah permulaan tidur. Kantuk antara bangun dengan tidur. Masih lagi ada kesadaran, tetapi kesadaran itu sudah sangat sedikit sekali pada diri orang yang mengantuk. Tetapi apabila tidur, itu sudah tidak ada lagi kesadaran. Dia sudah tidak lagi mengetahui apa yang dia lakukan. Kantuk dan tidur adalah dua sifat kekurangan yang ada pada makhluk, dan ia mustahil ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki sifat kesempurnaan. Telah kita terangkan sebelum ini tentang sifat kesempurnaan yang ada pada Allah adalah Allah Al-Hayyu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang hidup, yang hidupnya itu sempurna. Apabila Allah mengetahui, pengetahuan Allah sempurna. Apabila Allah berkehendak, kehendak Allah sempurna. Apabila Allah berkuasa, kuasa Allah sempurna. Nah, apabila Allah memiliki sifat sempurna, mustahil ada sifat kekurangan pada Allah seperti yang ada pada makhluk. Manusia mengetahui, mengetahui. Manusia berkehendak, berkehendak. Manusia berkuasa, berkuasa. Tetapi pengetahuan manusia, kehendak manusia, dan kuasa manusia sangat terbatas. Dan bukan hanya terbatas, sampai masanya tidak lagi mengetahui, tidak lagi berkehendak, dan tidak lagi berkuasa. Umpamanya ketika tidur. Jangankan ketika tidur, ketika mengantuk pun tidak lagi mengetahui, tidak lagi berkehendak, tidak lagi berkuasa. Karena kantuk
dan tidur itu adalah sifat kekurangan yang ia juga membawa makna menghalangi sifat kesempurnaan. Kantuk dan tidur menghalangi sifat kesempurnaan. Contoh mudahlah supaya kita dengan senang dan dapat memahaminya dengan terang adalah apabila ada dua murid atau dua pelajar yang sedang mengikuti pengajian atau sedang mendengarkan guru memberikan penjelasan. Yang satu bangun segar, yang satu lagi mengantuk loyo. Di tangan masing-masing ada pena. Yang pena itu digunakan untuk menulis penjelasan guru. Bagaimana dengan yang bangun, yang segar ini, dengan pena di tangannya? Pasti dia akan menulis dengan baik, dengan cepat, dengan laju. Dia tengok giat sekali dia menulis. Apa sebab? Sebab ada kesempurnaan pada dirinya ketika mendengar pengajian. Maka ia dapat menangkap pendengaran dengan baik, dengan sempurna, maka dia pun dapat menulis dengan sempurna. Tapi kalau yang satu lagi bagaimana? Yang mengantuk, tidak dapat dia menulis apa-apa, sebab dia tidak mengetahui dengan jelas apa yang disampaikan. Terdengar pangkal perkataan, tapi penghujungnya sudah tidak lagi. Bagaimana dia akan menulis? Maka pena yang ada di tangannya tidak bergerak-gerak, terdiam saja. Bukan hanya terdiam, kadang-kadang pena itu pula terjatuh ke lantai. Bermakna itu adalah sifat kekurangan. Jadi orang yang mengantuk punya sifat kekurangan. Maka ayat ini, perkataan ini adalah memberikan penekanan kepada perkataan yang sebelumnya. Perkataan yang sebelumnya, Allah itu hidup, yang kehidupannya itu, yang hidup Allah itu sempurna. Kemudian diberikan penekanan, kesempurnaan hidup Allah itu tidak didatangi oleh sifat kekurangan seperti sifat kantuk. Dan itu hanya berlaku pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berlaku pada makhluk. La ta'khudhuhu sinah. Allah tidak didatangi oleh kantuk. Kantuk kita sudah ketahui adalah permulaan tidur. Wala naum, dan tidak pula tidur. Mengapa Allah ulang dua kali di sini? Nampaknya seperti pengulangan. Tetapi Imam Ibnu Ashur dalam tafsir beliau menyebutkan dua kata ini bukan pengulangan. Karena boleh jadi ada orang yang mengatakan kalau Allah tidak didatangi oleh kantuk, apalagi tidur. Semestinya kalau disebut la ta'khudhuhu sinah, Allah tidak didatangi oleh kantuk, maka tak perlu lagi menyebut tidur. Apa sebab? Sebab kalau kantuk saja tidak datang pada Allah, apalagi tidur. Tapi mengapa di sini disebut berulang? Maka seperti Imam Ibnu Ashur mengatakan, pengulangan itu bukan bermakna pengulangan kata, pengulangan makna, tetapi adalah menerangkan dua makna yang berbeda. Sebab apa? Sebab kantuk dan tidur adalah dua perkara yang berbeda. Dan menurut beliau, ada orang yang mengantuk tapi tidak tidur. Mengantuk saja. Ada orang yang tidur, langsung tidur tanpa dimulai dengan mengantuk. Letak saja badan, langsung tidur. Tidak ada mengantuk. Jadi kantuk dan tidur adalah dua perkara yang berbeda. Kedua-dua perkara yang berbeda itu dia bukan masuk satu kepada yang lainnya, tidak. Karena dua perkara itu berbeda, maka kedua-duanya tidak datang kepada Allah. Untuk menerangkan bahwasanya Allah memiliki sifat sempurna. Allah la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinah wala naum. Allah tidak didatangi oleh kantuk dan Allah tidak didatangi oleh tidur. Menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
dalam menguruskan perkara makhluk, karena perkataan sebelumnya adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum maknanya Allah menguruskan perkara makhluk secara terus-menerus. Kalau didatangi oleh kantuk, bermakna ketika kantuk itu datang, perkara makhluk tidak diuruskan. Itu adalah sifat kekurangan. Tidur, ketika tidur, maka perkara makhluk tidak diuruskan. Itu adalah sifat kekurangan. Jadi ketika disebut kantuk dan tidur tidak datang pada Allah, bermakna Allah Subhanahu wa taala menguasai alam semesta ini sepanjang masa. Menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai di dalam mengatur dan menguasai alam semesta ini, dan itu adalah sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya lagi, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu, miliknya. Nya siapa? Nya Allah. Ma fis samawat, apa-apa yang ada di langit. Apa yang ada di langit? Sedikit yang kita ketahui, banyak sebenarnya, tetapi yang Allah beritahukan kepada kita sedikit, dan kita tidak dapat mengetahuinya sendiri karena tidak ada di antara kita ini yang pernah pergi ke langit. Maka yang diberitahukan kepada kita, itulah yang kita ketahui. Umpamanya di langit ada malaikat, di langit ada Baitul Ma'mur, di atas langit lagi ada Araj. Hanya itu yang diberitahukan kepada kita. Kemudian di bawah langit ada jagat raya, ada matahari, ada bulan, ada bintang. Kalau dilihat dari bumi, nampaknya semua itu di langit, tapi sebenarnya bukan di langit, di bawah langit. Langit itu 7 lapis, dan yang nampak oleh kita dari bumi adalah lapisan yang pertama. Jadi lapisan yang kedua kita tidak memiliki ilmunya, tidak mengetahuinya. Kita hanya mengetahui dari pemberitahuan Allah saja. Allah yang maha mengetahui memberitahukan, maka kita pun tahu. Jadi ilmu kita sangat sedikit sekali. Tentang langit yang pertama pun tak seberapa kita mengetahuinya. Nah, begitu besar ciptaan Allah, langit yang 7 lapis, karena dalam ayat ini disebut dengan bentuk jamak, as-samawat. Allah tidak menyebut as-sama. As-sama satu langit, as-samawat banyak langit. Berapa langit? Sab'a samawatin, 7 lapis langit. Apa saja yang ada di 7 lapis langit itu milik Allah. Wa ma fil ard, dan apa yang ada di bumi juga milik Allah. Kalau ciptaan Allah itu yang paling besar yang kita ketahui adalah langit dan bumi, maka bermakna semua ciptaan Allah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi penekanan perkataan ini adalah pemilikan. Semua ciptaan Allah dimiliki oleh Allah. Karena lam yang ada di pangkal perkataan ini, lahu, lam itu disebut lamut tamlik, lam pemilikan, milik. Apa makna yang terkandung dalam pemilikan? Makna yang terkandung dalam pemilikan adalah penguasaan. Kalau kita menyebut rumah ini milik saya, maka bermakna kita berkuasa ke atas rumah yang kita miliki itu. Kita mau jual boleh? Boleh, karena kita yang memilikinya. Kita mau robohkan boleh? Boleh, karena kita yang memilikinya. Maka kita berkuasa ke atas rumah yang kita miliki. Tapi kalau rumah itu bukan yang kita miliki, rumah itu rumah sewa saja, kita kontrak, bukan rumah kita, boleh kita menjualnya? Tidak. Boleh kita merobohkannya? Tidak. Kita tidak berkuasa ke atas rumah yang kita diami itu, sebab kita bukan yang memilikinya. Jadi makna milik di sini adalah menguasai. Apabila disebut Allah memiliki apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, bermakna Allah menguasai apa saja dari ciptaannya, yang di langit dan yang di bumi. Allah menguasai. Kalau disebut Allah menguasai
Bermakna Allah menguasai dengan ilmunya. Tidak ada satu pun dari ciptaan itu yang tidak diketahui oleh Allah. Semua diketahui oleh Allah. Zahir, luaran, atau batin, dalaman. Seperti kita ini. Kita ini dimiliki oleh Allah. Badan kita diketahui oleh Allah. Apa yang ada dalam akal fikiran kita diketahui oleh Allah. Meskipun belum lagi kita sampaikan kepada orang lain, masih lagi dalam akal kita, fikiran kita pun telah diketahui oleh Allah. Hati kita yang di dalam pun juga diketahui oleh Allah. Meskipun baru tersimpan di dalam hati, belum lagi kita zahirkan, pun juga telah diketahui oleh Allah. Apa sebab? Sebab kita ini dimiliki oleh Allah. Yang dimiliki oleh Allah diketahui oleh Allah. Satu. Yang dimiliki oleh Allah tunduk di bawah kehendak Allah karena dimiliki. Kalau hamba sahaya itu dimiliki oleh majikannya, oleh tuannya, maka hamba sahaya itu tunduk kepada kehendak tuannya karena dia adalah yang dimiliki. Pergi kamu wahai hamba sahaya, dia pergi. Mari datang sini, dia datang. Duduk, duduk, berdiri, berdiri. Tunduk kepada kehendak tuannya. Apa sebab? Sebab dia dimiliki oleh tuannya. Apabila semua yang ada di alam semesta ini, di langit dan di bumi adalah milik Allah, maka semuanya tunduk kepada kehendak Allah. Kita pun tunduk kepada kehendak Allah. Memang Allah ciptakan kehendak pada kita, tetapi kehendak kita itu tidak akan berlaku kecuali kalau Allah juga menghendaki demikian. Maka kita tunduk kepada kehendak Allah. Dan itulah sebagai ujian. Allah uji kita, wahai hambaku, tunduklah kepada kehendakku. Tetapi banyak di antara manusia yang gagal dalam ujian, dia menangkan pula kehendaknya. Yang kehendaknya itu bertentangan dengan kehendak Allah. Kehendak Allah, ambil yang halal-halal saja wahai hambaku. Si hamba tersebut pula mengambil pula yang haram-haram. Bermakna hamba tersebut memenangkan kehendaknya dari kehendak Allah. Hamba ini telah menyombongkan diri. Sampai masanya nanti Allah akan ajar, Allah tegur, Allah ingatkan. Satu ketika nanti dia tahu bahwasanya kehendak yang berlaku bukan kehendaknya, kehendak Allah. Dia mau sehat-sehat selama-lamanya, dia mau kaya-kaya selama-lamanya. Tiba-tiba Allah tarik kekayaannya, Allah ambil kesehatannya. Kehendaknya ketika itu mau kaya, mau sehat. Tetapi Allah pula menetapkan tidak. Ketika itu barulah tahu siapa dirinya dan siapa Allah yang memilikinya. Dahulu Fir'aun, kononnya dia yang berkehendak dengan mengatakan, akulah Tuhanmu yang paling tinggi, wa ana rabbukumul a'la. Disampaikan kepada penduduk negeri Mesir, paling tinggi. Memang karena dia seorang raja, tetapi Allah hajar Fir'aun. Ajar berbeda dengan hajar. Kalau ajar diberikan ilmu, Fir'aun tidak mau menerima ilmu. Kalau hajar bermakna ditetapkan azab ke atas dirinya, ditetapkan siksaan ke atas dirinya. Ia menganggap dirinya yang paling tinggi, Allah benamkan ia di tempat yang paling rendah, dasar laut. Ketika itu barulah dia beriman kepada Allah. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Sekarang aku beriman dengan Tuhan Nabi Musa dan Harun. Terlambat sudah. Kalau azab sudah ditetapkan, maka sudah, pintu taubat pun ditutup karena nyawanya sudah sampai ke kerongkongannya, karena ia akan menjalani kematian. Nah, lihat Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut miliknya lah apa saja yang ada di langit dan di bumi, maka sepatutnya manusia hendaklah pertama menghambakan diri
Jangan dianggap apa yang kita buat tidak diketahui oleh Allah. Allah mengetahui. Jangan dianggap kehendak kita akan menang. Tidak, kehendak Allah yang menang, sebab Allah memiliki apa saja yang ada di langit dan bumi termasuk diri kita. Bermakna Allah juga berkehendak ke atas diri kita. Dan apabila Allah berkehendak, kita tak akan mampu berbuat apa-apa. Dan satu lagi, makna memiliki adalah menguasai. Apabila Allah memiliki apa saja yang di langit dan di bumi, bermakna Allah menguasai apa saja yang di langit dan di bumi tanpa terkecuali. Syaitan, yaitu dari kalangan jin umpamanya, kita tak melihatnya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu. Syaitan melihat kita. Min haitsu la tarawnahum, tapi kamu tidak dapat melihatnya. Melihat syaitan. Tapi meskipun syaitan itu tidak dapat kita lihat, syaitan itu dikuasai oleh Allah. Allah menguasai mereka. Apa sebab? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya apa yang ada di langit dan di bumi. Bermakna termasuk syaitan adalah Allah yang memilikinya, maka Allah yang menguasainya. Maka mudah bagi Allah untuk menundukkannya. Kita mungkin susah untuk menundukkannya sebab kita tak melihatnya. Dan itu musuh kita. Kita tak bisa menundukkannya. Coba tundukkan syaitan yang ada di kiri kanan kita sekarang ini. Ini banyak syaitan ada di kiri kanan kita sekarang ini, yang membuat kita menjadi mengantuk. Itu syaitan. Yang buat kita mengingat yang lain. Kita sudah berada di ruang pengajian nih, masih lagi teringat yang di dapur yang ditinggalkan, masih teringat yang lain, karena syaitan memalingkan kita dari pengajian ini, dari majlis ilmu ini. Kita tak mampu menundukkan mereka. Bagaimana supaya tertundukkan juga syaitan itu? Kita tak mampu menguasainya karena dia tak nampak. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk itu. Maka kita pun mohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, lindungilah hamba dari syaitan yang terkutuk yang mengganggu hamba itu. Maka Allah pun menguasai syaitan itu sehingga tidak berdaya untuk memperdaya dan mengganggu kita. Ini makna lahu. Jadi ketika disebut lahu ma fis samawati wa ma fil ard, maka berhubunganlah seorang hamba itu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan beradalah seorang hamba itu di dalam pengetahuan Allah, di dalam kehendak Allah, dan di dalam penguasaan Allah. Inilah rahasia ayatul kursi itu. Sehingga ketika kita baca, dia menjadi doa, menjadi permohonan, sehingga kita diberi oleh Allah apa yang kita minta. Minta kesembuhan, Allah beri kesembuhan. Minta perlindungan, Allah beri perlindungan. Minta kekuatan, Allah beri kekuatan. Minta dihilangkan kesedihan dan masalah, Allah hilangkan kesedihan dan masalah. Karena semua yang kita sebutkan itu adalah termasuk ke dalam ciptaan Allah. Sedih itu Allah yang ciptakan. Semua, sebutlah apa saja yang di langit dan apa saja yang di bumi, pada diri kita, dalam hidup kita, semua adalah ciptaan Allah. Nah, apabila semua ciptaan Allah, bermakna semua dalam kekuasaan Allah. Allah yang tetapkan penyakit, dan Allah pula yang angkat penyakit. Maka apabila memahami dari pemilikan, penyelesaiannya, apabila pemilikan sepenuhnya adalah pemilikan Allah, maka penyelesaiannya adalah kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena li itu juga lamu tamlik. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita kembalikan kepada Allah. Meninggal ahli keluarga, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hilang barang kita yang berharga, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apapun masalah kita, semuanya adalah di dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembalikan kepada Allah. Lillahi ma fis samawat. Miliknya apa saja yang ada di langit. Kata apa saja membawa makna apa saja, semua ciptaan, termasuk manusia. Tapi Allah tidak pula menyebut
lahu man fis samawat. Kalau man itu terkhusus kepada yang berakal, seperti manusia, man. Tapi kalau ma ini untuk semua, untuk yang berakal dan tidak berakal. Malah lebih khusus adalah untuk yang tidak berakal, ma. Tapi mengapa Allah gunakan ma dan yang berakal itu masuk sekali ke dalamnya? Karena ciptaan Allah yang paling banyak adalah yang tidak berakal. Coba bintang di langit berapa banyaknya? Itu baru bintang yang kita sebut. Coba batu yang ada di sungai berapa banyaknya? Pasir yang ada di pantai berapa banyaknya? Air laut di samudera berapa banyaknya? Itu baru yang kita sebut itu. Dan masih banyak lagi. Kalau dibandingkan dengan jumlah manusia berapa banyaknya? Sedikit sekali. Itu baru langit dan bumi yang kita sebut. Ada lagi yang lebih besar dari langit dan bumi, nanti kita akan sebut, yaitu kursi. Kursi Allah. Seperti apa kursi Allah? Wallahu alam. Kita tak tahu. Jangankan kursi langit ini pun kita tak tahu. Kursi Allah perumpamaannya dengan langit dan bumi, atau langit dan bumi ini bandingannya dengan kursi Allah. Langit dan bumi itu seperti subang yang dipakai oleh perempuan. Subang dipakai di mana? Di telinga. Biasanya besar atau kecil? Kecil. Kalung yang besar. Kalau subang kecil, maka ialah perhiasan yang kecil, subang. Langit dan bumi seperti subang, dan kursi Allah itu seperti padang pasir yang luas. Subang di atas padang pasir, seperti apa bandingannya? Itu baru langit dan bumi dengan kursi. Itu bandingannya dengan kursi. Sekarang kursi pula dengan arash. Allah bersemayam di atas arash. Bandingan antara kursi dengan arash sama seperti bandingan antara langit dan bumi dengan kursi. Kursi Allah itu seperti subang, anting-anting, dan arash Allah itu seperti padang pasir. Lalu sebesar apa kursi Allah? Sebesar apa arash Allah? Lahu ma fis samawat. Miliknya lah apa saja yang ada di langit, yang besar-besar, yang tak terhingga jumlahnya itu. Dan Allah menguasai sepenuhnya, mengetahuinya, dan berkehendak sempurna ke atasnya, dan menguasai sepenuhnya. Apalagi manusia. Jadi kalau kita memiliki musuh pada hari ini yang memusuhi kita, ingin menindas dan menganiaya kita, seperti di Palestina, di Irak, di Afghanistan, dan di beberapa tempat lagi, amat mudah bagi Allah untuk membinasakan mereka. Karena miliknya lah apa saja yang ada di langit dan apa saja di bumi, termasuk manusia yang tak seberapa nilainya ini. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Dan Allah tiap-tiap segala sesuatu maha berkuasa. Ya Allah, Engkau adalah penguasa sekalian yang penguasa. Engkau berikan kuasa kepada siapa yang Engkau kehendaki, Engkau cabut kuasa dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebaikan, dan Engkau maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Jadi kalau kita memahami milik Allah lah apa saja yang ada di langit dan di bumi, sudah tenang hidup. Kita dimusuhi oleh ramai musuh. Bagaimana? Takut? Gelisah? Risau? Bimbang? Tidak. Mereka itu juga milik Allah. Mereka akan tunduk di bawah kehendak Allah, dan mereka di bawah kuasa Allah. Dan tidak ada yang mereka buat itu yang tidak diketahui oleh Allah, sebab mereka itu milik Allah.
Wah, timbul idealisme di sini ini. Kalau tidak ke sini pergi, tak jadi pejuang, jadi pengecut. Diancam sedikit saja loyo, macam kerupuk dikasih air. Macam mana kerupuk dikasih air? Kalau sebelum dikasih air digigit, keras bunyinya. Tetapi kalau sudah dikasih air, lembek sekali, diam. Lihat saudara kita di Palestina sana, hebat, karena mereka mengetahui diri mereka dan apa saja yang mereka miliki adalah milik Allah. Bahkan musuh mereka itu pun juga adalah milik Allah. Tak ada yang perlu ditakutkan, digelisahkan, dirisaukan, atau kejadian kita sehari-hari dalam hidup kita. Kalau hilang barang yang berharga pada diri kita, kalau tadi musuh, sekarang barang yang berharga pula. Kalau hilang barang yang berharga pada diri kita, gelisah, risau, takut, sedih, putus asa, kecewa? Tak perlu. Apa sebab? Sebab hilang itu dari kita. Apakah yang hilang dari kita itu hilang pula dari Allah? Tidak. Hilang dari kita, mungkin berpindah ke tangan orang lain. Tapi meskipun berpindah ke tangan orang lain, apakah dia berpindah dari pemilikan Allah Subhanahu wa taala? Tidak, masih Allah miliki. Kalau masih Allah miliki, Allah berkuasa tidak untuk mengembalikannya kepada kita? Itu dia, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Tapi karena kita tidak kembalikan kepada Allah, sedihnya, berpindah barang saya ke tangan siapalah agaknya ya, karena kita tidak menguasainya lagi. Lihat ayatul kursi ini, hebat, sangat hebat sekali kalau mau mendalaminya. Karena ramai orang tak mendalaminya, membacanya saja. Dapat pahala? Dapat, tetapi rugi. Apa sebab? Sebab tidak menerangkan hakikat yang berlaku dalam hidup ini, di alam semesta ini. Sementara kita ingin menjalani hidup ini dengan pengetahuan. Oh, ini dia, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah sebut di sini dua ciptaan yang paling besar untuk menunjukkan keagungan dan kebesarannya. Jadi kalau langit dan bumi yang begitu besar Allah memilikinya, menguasainya, maka amatlah mudah bagi Allah untuk menguasai manusia. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada sesiapa yang dapat memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Tidak ada sesiapa yang memberikan syafaat. Kaitannya dengan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Hanya dengan izin Allah, maka yang memiliki syafaat bisa memberikan syafaat. Siapa yang memiliki syafaat? Tidak semua manusia memiliki syafaat. Hanya orang-orang tertentu saja memiliki syafaat. Imam Ar-Razi menyebutkan dalam tafsir beliau, orang yang memiliki syafaat itu adalah orang-orang yang taat kepada Allah, hamba-hamba Allah yang saleh, yang dipilih oleh Allah. Umpamanya Rasulullah diberi syafaat. Siapa lagi yang lain? Orang tua diberi syafaat. Anak yang saleh diberi syafaat. Penghafal Al-Quran diberi syafaat. Tapi meskipun mereka diberi syafaat, mereka tidak bisa memberikan syafaat kepada orang lain kecuali dengan izin Allah. Jadi kalau kecuali dengan izin Allah, bermakna yang mengatur sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada syafaat di tangan kita, bukan kita berkehendak sesuka hati untuk memberinya kepada orang lain. Kalau Allah izinkan, dapat memberikan. Kalau Allah tak izinkan,
tak bisa buat apa-apa meskipun ada syafaat di tangan kita. Apa makna syafaat? Syafaat diambil dari kata syafa'a. Syafa'a itu maknanya genap. Ada bilangan genap, ada bilangan ganjil. Bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10. Itu namanya al-adadus syafa', bilangan genap. Ada pula bilangan ganjil. Bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Ganjil dalam bahasa Arab witir. Solat witir, solat ganjil, karena bilangannya 1 atau 3 atau 5 atau 7, bilangan ganjil. Syafa' genap. Mengapa syafaat dikatakan syafaat? Karena syafaat itu menggenapkan. Kalau disebut kata menggenapkan, apa yang difahami sebelum digenapkan? Kurang. Setelah digenapkan, cukup. Umpamanya kita mau beli satu barang, harganya umpamanya 10.000, tapi uang kita hanya 9.000. Cukup? Tidak cukup. Terbeli barang? Tidak terbeli barang. Bagaimana supaya terbeli juga barang? Ada orang yang menggenapkannya. Nah, orang yang menggenapkan ini disebut yang menolong kita, yang memberikan syafaat kepada kita. Ditambahlah 1.000, cukuplah 10.000, dapatlah kita membeli barang. Contoh mudah, pada diri Rasulullah ada syafaat. Syafaat umpamanya syafaat dicepatkannya timbangan. Nanti kita ketika dibangkitkan di bumi mahsyar, kita ini semua akan pergi mencari Nabi Adam, minta kepada Nabi Adam supaya dicepatkan timbangan. Tapi Nabi Adam menjawab, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Aku tidak bersedia, malu untuk memohon kepada Allah. Pergilah cari Nabi Nuh alaihi salam. Akhirnya kita pergi pula kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun menjawab jawaban yang serupa, sampai akhirnya kita pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah pun berdoa. Rasulullah berdoa, mengangkat tangan, kemudian Allah pun menyeru, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkatlah mukamu. Isfa' tusyaffa'. Berikan syafaat, akan diperkenankan kamu untuk memberikan syafaat. Ya Allah, cepatkanlah timbangan hamba-hambamu ini. Allah perkenankan. Akhirnya kita pun dibawa untuk ditimbang. Nah, kalau tidaklah dengan doa Rasul, maka akan berkeliaran sajalah kita di bumi mahsyar itu. Yang ketika itu langit, matahari sejengkal dari kepala. Oh, panas sekali. Kemudian kita pula tidak beralas kaki. Kemudian masing-masing orang akan berubah wajah, berubah bentuk sesuai dengan amalan ketika di dunia. Ada yang perutnya besar karena memakan makanan yang haram, kakinya kecil, tak bisa dia bawa perutnya yang besar. Akhirnya dia berjalan di atas perutnya, seperti ular yang sudah makan mangsanya. Di bumi mahsyar yang panas itu diheretnya perutnya. Ada yang kepalanya besar, besar sekali kepalanya. Badan kecil, kaki kecil, kepala besar. Karena dahulu ketika dunia kepala besar, besar kepala. Menyombongkan diri. Maka terbaliklah kepalanya itu ke bawah, dia berjalan di atas kepalanya. Itu suasana nanti di bumi mahsyar, menakutkan. Nah, maka kita minta dicepatkan timbangan. Sampai ada yang mengatakan, ya Allah, cepatkanlah timbangan meskipun pada akhirnya kami ke neraka juga. Cepatkanlah timbangan, karena kami sudah tak mampu lagi bertahan di bumi mahsyar ini. Lihat, begitu menakutkan. Dan masing-masing orang akan lari dari yang lainnya, akan lari dari saudaranya, akan lari dari ibu dan ayahnya, akan lari dari anak-anaknya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih.
Hari seorang lari dari saudaranya. Kalau disebut lari, bertemu? Tidak. Lari dari saudaranya. Kalau mengejar saudaranya, mungkin bertemu. Tapi kalau lari dari saudaranya, akan mungkin bertemu, bertambah jauh. Kita tengok bagaimana berkeliarannya manusia. Bukan berkeliaran biasa, lari. Lari itu gerak cepat. Kalau berkeliaran mungkin jalan-jalan. Ini bukan jalan-jalan, berlari. Yafirru. Kata yafirru itu berlari sekuat tenaga. Itu makna yafirru. Seperti apa kira-kira ya? Biasanya kalau di dunia ini yafirru itu berlari sekuat tenaga itu apabila umpamanya ada kebakaran, umpamanya ada gempa, umpamanya tsunami, umpamanya berlarilah bertempiaran. Itu makna yafirru. Nah, Rasulullah memberikan syafaat karena tidak ada siapa yang bisa menolong ketika itu. Nah, Rasulullah menolong itu disebut Rasulullah memberi syafaat. Meskipun Rasulullah diperkenankan untuk memberi syafaat, itu pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Angkat mukamu, berikan syafaat, akan diperkenankan. Lihat, setelah Rasulullah berdoa, ada lagi umpamanya seorang hamba meniti titian. Satu lagi contoh, Rasulullah itu berdiri di tepi titian. Titian di atas mulut neraka yang lebih halus dari rambut dibelah dan lebih tajam dari mata pedang. Wa im minkum illa wariduha. Tidak ada satu pun di antara kamu yang tidak melaluinya, kecuali orang-orang yang diistimewakan, yang dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab. Tetapi secara umum akan meniti titian tersebut. Kalau cukup-cukup saja amal, sampailah ke daratan surga. Yang cukup-cukup amal, solat 5 waktunya sempurna, yang wajib-wajib tuh. Puasa Ramadan sempurna, zakat setiap tahun dikeluarkan, haji sekali ditunaikan kalau mampu. Itu yang wajib-wajib. Cukup-cukup saja yang wajib itu. Kalau kurang saja ada satu solat tak dibuat, tak sampailah ke surga. Satu saja solat tak buat, yang wajib itu tak dibuat, dan tidak dihapuskan dosa solat yang ditinggalkan itu, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Padahal satu saja solat tertinggal. Nah, ketika itu Rasulullah pula, hambaku ini ya Allah telah banyak menunaikan ibadah yang wajib, tapi satu itu tinggal. Maka ya Allah, genapkanlah yang kurang itu, yang satu itu, genapkanlah yang kurang itu, sehingga ia selamat dan sampai ke daratan surga. Nah, Rasulullah menggenapkan itu disebut syafaat dari Rasulullah. Tapi jangan tunggu syafaat Rasul pula, maka sempurnakan salat fardu. Tapi bagaimana kita mau sempurna salat fardu? Kadang-kadang salat itu pun tertinggal. Ada yang tak tertinggal, tapi kadang-kadang tak khusyuk, dan tidak pula dapat memastikan dia sempurna dilakukan. Lalu bagaimana caranya supaya sempurna yang wajib itu? Tambah dia dengan yang sunat-sunat. Itulah posisi yang sunat. Sebelum sholat subuh, sebelum dan sesudah sholat zuhur, sebelum sholat asar, sesudah sholat maghrib, sebelum dan sesudah sholat isya, yang disebut juga sebagai sholat sunat rawatib. Inilah nanti yang akan menyempurnakan sholat fardu. Puasa jangan cukup dengan puasa Ramadan saja, tambah dengan puasa sunat, akan menyempurnakan. Zakat jangan cukup dengan zakat saja, tambah dengan sedekah. Haji jangan cukup dengan haji saja, kalau dapat tambah dengan umrah, dan seterusnya. Akhirnya akan tertutupilah, mudah-mudahan berlebih bekal. Semakin banyak lebih bekal itu, semakin cepat sampai ke surga, sebab bekal itu akan dihargai nanti dengan cahaya. Semakin terang cahaya seperti kilat, maka semakin cepat sampai ke surga. Nah, Rasulullah di pinggir, di tepi titian tersebut akan memberikan syafaat. Itu pun dengan izin. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Man di sini adalah man istifham, tetapi istifham al-inkari, pengingkaran.
Apa makna pengingkaran? Pengingkaran maknanya tidak ada. Tidak ada itu namanya pengingkaran. Tidak ada yang bisa membantu, tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa menggenapkan kecuali dengan izin Allah. Jadi kalau tidak ada yang bisa menolong kecuali dengan izin Allah, jadi yang agung sebenarnya, yang berkuasa sebenarnya, yang berkehendak sebenarnya Allah. Jadi kita ini tak ada apa-apanya sebenarnya. Jadi ketika menyebut man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih, maknanya mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Berikutnya lagi, tidak ada sesiapa pun yang dapat memberi pertolongan, syafaat di sisinya. Di sisinya di sini, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena semua dalam penguasaan Allah. Dan kalaupun ada yang berkehendak, kehendak itu di dalam kehendak atau di bawah kehendak Allah. Hambaku ini berkehendak untuk menolong, baiklah, akan kuperkenankan kehendaknya. Berada di dalam, berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah perkenankan, maka dapat memberikan pertolongan. Illa biiznih, kecuali dengan izinnya. Dengan izin Allah, maka jadi. Apa makna izin? Kalau Allah izinkan berlaku, kalau Allah tak izinkan tidak berlaku. Apa makna izin? Ada orang umpamanya mau masuk ke rumah kita. Apabila dia mau masuk ke rumah kita, maka dia pun minta izin. Ketuk pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya masuk? Kalau kita katakan boleh, bermakna kita izinkan. Apa makna izin itu? Macam mana? Nah, menyampaikan kehendak orang lain, itu mana izin. Menyampaikan kehendak orang lain. Kehendak orang tadi mau masuk ke rumah kita, kita sampaikan kehendaknya. Kalau memang itu kehendakmu, ku sampaikan, izin. Boleh aku masuk ke rumahmu ini? Kita tidak mau sampaikan kehendaknya. Tidak, pulang sajalah umpamanya, maka tidak diizinkan. Tapi tak pula mau menyebut pulang sajalah, ditutup saja pintu, tak mau buka. Nah, kalau 3 kali diketuk pintu, si empunya di rumah yang di dalam tidak mau membukanya, berarti dia tidak mengizinkan, maka segeralah pulang. Bermakna tak sampailah kehendak orang itu untuk masuk ke dalam rumah. Jadi izin itu adalah penyampaian kehendak. Jadi yang penting di sini kehendak saja tidak cukup. Kehendak makhluk tidak cukup. Silakan berkehendak. Kehendak kita mau mengaji tafsir ini sampai tamat 30 juz. Silakan berkehendak. Tapi kalau Allah tak izinkan, besok sudah sakit-sakit, atau juga sudah tak berani nyebut, sudah meninggal dunia. Kehendak kita mau mengikuti pengajian ini sampai habis, tapi Allah tak izinkan, Allah tak sampaikan kehendak kita. Jadi kehendak kita saja tak cukup. Dan tidak ada makna kehendak, tidak ada nilai kehendak kalau tidak sampai, kalau tidak menjadi kenyataan. Ada berkehendak mau pergi haji, ada di antara kita yang belum pergi haji lagi. Ada kehendak mau pergi haji, tapi kalau Allah tak izinkan, kehendak itu tidak ada maknanya. Duit sudah terkumpul, waktu sudah disediakan, semua persiapan sudah dibuat. Lihat, tapi Allah tidak izinkan, tiba-tiba saja meninggal dunia, tak jadi pergi haji. Allah tak izinkan. Jadi kehendak saja tak cukup. Dan barulah kehendak itu berlaku menjadi kenyataan apabila Allah izinkan. Bermakna yang menjadi penentu Allah, bermakna yang agung dan mulia
Allah, karena Allah lah yang menjadi penentu sebenarnya. Jadi kita tak takut dengan musuh kita yang berkehendak. Silakan dia berkehendak mau membinasakan kita, mau menghancurkan kita, silakan. Tapi kehendak mereka akan tinggal kehendak kalau Allah tidak izinkan. Silakan kafir Quraisy berkehendak ingin membunuh Rasul pada malam hijrah, silakan. Tetapi Allah izinkan? Tidak. Jadi kalau pegang ayat kursi ini, tak nampak lagi ada yang besar, tak nampak lagi ada yang gagah, yang hebat. Tidak ada lagi, kecuali Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Kalau terasa-rasa ada orang yang mau mendengki kita, memfitnah kita, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Silakan dia mendengki, kalau dia mendengki silakan. Tetapi Allah apabila tidak izinkan, kedengkiannya itu tidak ada maknanya sama sekali. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Tak perlu baca jampi-jampi yang lain. Ini dia ayat Quran. Karena ada pula yang baca jampi-jampi yang dia sendiri pun tak faham. Tertitik tawar di langit, tergenang tawar di bumi, aku menawar jadi api, aku menawar jadi racun ke dalam batang tubuh si fulan. Tak perlu. Jangan tulis, jangan tulis. Ini jampi syirik, menyekutukan Allah. Cukup ayat kursi ini. Dan inilah ayat yang insya Allah akan melindungi kita, memelihara kita, dan menolong kita. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada malam hari ini, dan kita akan teruskan lagi dalam pertemuan berikutnya, perkataan yang berikutnya insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.